Music. Halo salam adik-adik, apa kabarnya? Bersama lagi dengan Kak Desi di Sekolah Minggu Online. Ya, adik-adik bisa lihat hari ini Kakak Desi pakai selendang apa? Ya benar, ini selendang berasal dari Timor. Ya adik-adik, untuk menambah keceriaan adik-adik, Kak Desi jemput semua untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Ayo semuanya sambil bertepuk tangan ya. Harus dengan senyuman. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini ya adik-adik, Kak Desi persilakan untuk duduk kembali dan mari kita berdoa untuk membuka ibadat kita pada hari ini. Semuanya dalam sikap doa, duduk yang tenang, lipat tangan, dan kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik kepada kami hingga saat ini Tuhan kami masih ada sebagaimana kami ada, masih menikmati setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan memulai ibadat kami pada hari ini, kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir. Kami mempertaruhkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Kak Inapai. Untuk membuka dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Kepada Kakak Inapai, saya persilakan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa mulai.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak buat kasih setiamu Tuhan. Engkau telah melindungi dan menjaga anak-anakmu Tuhan sampai saat ini. Kami telah memuji dan memuliakan namamu Tuhan Yesus. Sekarang tibanya saatnya bagi kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kami agar apa yang kami sampaikan dan apa yang kami dengarkan Tuhan, itu boleh menjadi pelita dan suluh bagi perjalanan hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan, terpujilah namamu di bumi dan di sorga. Amin. Shalom adik-adik, sekarang Kak Ina akan membawakan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 15 ayat 15 sampai 32 dan juga Matius 6 ayat 14. Tetapi Kak Ina hanya akan membacakan ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-24 dan juga Matius 6 ayat 14. Demikian bunyinya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata ayah itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jaringnya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapatkan kembali. Dan Kak Ina akan melanjutkan pada Matius 6 ayat 14. Demikian bunyinya, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikian firman Tuhan. Nah, sekarang Kak Ina mau undang dua adik-adik, dua teman Kak Ina untuk kita mau mendengarkan cerita bersama-sama dengan adik-adik di rumah. Mari kita undang Kak Herlin dan juga adik Desya. Nah, adik-adik di rumah, ini Kakak Herlin dan adik Desya. Tolong Kak Herlin, adik Desya, sapa adik-adik di rumah. Shalom. Shalom. Ya, hari ini Kak Ina mengajak Kakak Herlin dan juga adik Desya untuk kita mendengarkan cerita bersama-sama tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Apa kabar adik Desya dan Kakak Herlin? Baik. Nah, senang tidak sekarang kita akan mendengarkan cerita bersama-sama? Senang sekali, Kak. Baik, nah sekarang Kak Ina mau membagikan cerita. Judulnya atau temanya adalah Tuhan Yesus mengampuni. Suatu hari ketika Yesus berjalan-jalan, Yesus bertemu dengan orang-orang Yahudi dan Yesus memberikan perumpamaan kepada mereka. Ada seorang bapa yang mempunyai dua orang anak, namanya si sulung dan si bungsu. Dan pada suatu hari si bungsu meminta hak warisannya, harta warisan diwariskan bapaknya, dan bapaknya itu mengabulkan permintaannya. Setelah diterima harta warisannya itu, si bungsu ini pergi ke suatu negeri yang sangat jauh dan ia memboroskan dan berfoya-foya menghabiskan uang tersebut. Dan adik-adik mau tahu apa yang terjadi? Suatu ketika jatuhlah miskin si bungsu itu. Dan ia tidak mempunyai makanan untuk dimakan, minuman untuk diminum, sehingga terpaksa ia harus menjadi penjaga babi.
menurut adik-adik, penjaga babi itu pekerjaan yang baik atau tidak? Baik. Ya, pekerjaan yang baik. Tapi sayangnya pada saat itu di kalangan orang-orang Yahudi, penjaga babi itu adalah pekerjaan yang hina atau tidak baik, seperti itu. Dan ketika dia menjaga babi, ia mulai mengingat betapa baiknya ayah itu. Ayahnya sangat baik dengan dia, rumahnya berlimpah dengan makanan, sehingga ia menyadari kesalahannya telah menghabiskan uangnya dan telah pergi jauh dari bapaknya. Dan setelah itu ia bertekad untuk pulang ke rumahnya dan meminta maaf kepada ayahnya. Setelah itu dia pergi ke rumahnya dan ayahnya juga menyambut dia dan mengadakan pesta yang sangat meriah. Sampai di sini, apakah Kakak Herlin dan juga Indonesia punya pertanyaan? Siapakah yang dimaksud Bapak dari perumpamaan tersebut? Ya, yang dimaksud dengan Bapa dalam perumpamaan itu adalah Bapa itu adalah Tuhan Yesus atau Tuhan kita. Jadi seperti kita tahu bersama bahwa Bapa itu sangat baik dan sangat menyayangi semua anak-anaknya. Nah, Kak Ina, saya juga punya pertanyaan. Siapakah yang dimaksud dengan anak bungsu dalam perumpamaan tersebut? Oke, baik. Anak bungsu itu adalah gambaran dari anak-anak Tuhan atau kita yang tidak mau menuruti perintah Bapa, suka meminta sesuai dengan keinginan kita. Misalnya entah keinginan kita itu baik atau tidak, kita memintanya kepada Bapa, dan juga kita sering berbuat kesalahan seperti layaknya anak bungsu itu. Ada lagi pertanyaan? Mengapa si anak bungsu itu menjadi bersalah padahal ia menghabiskan harta warisannya sendiri? Nah, adik-adik, kenapa anak bungsu bersalah? Karena menghabiskan uang milik sendiri atau milik sendiri itu tidak apa-apa. Tetapi ketika kita menghabiskan uang itu untuk kebutuhan yang tidak baik atau memboroskannya atau untuk sesuatu yang tidak penting, itu menjadi salah karena kita tahu bersama kalau masih banyak orang-orang yang berkekurangan dan sebagainya. Seperti itu. Kak Ina, saya juga masih memiliki pertanyaan, yaitu apa yang mesti kita lakukan saat kita melakukan kesalahan? Nah, ini adalah pertanyaan yang paling bagus. Saat kita melakukan kesalahan, kita harus mencontohi si bungsu itu. Saat dia melakukan kesalahan, dia pergi memboroskan uangnya dan berfoya-foya. Dia yang pertama kali dilakukan adalah dia menyadari kalau dia bersalah. Dia menyadari kalau dia bersalah, setelah itu dia bertekad untuk Minta maaf. Ya, dia bertekad untuk minta maaf kepada bapaknya dan dia pergi kepada bapaknya karena dia sudah meminta maaf. Bapaknya yang penuh dengan kasih sayang, belas kasihan, akhirnya memaafkan dia, bahkan membuat pesta untuk kedatangannya. Ada pertanyaan lagi? Masih ada, oke, silakan. Apa itu arti mengampuni yang sesungguhnya? Mengampuni yang sesungguhnya menurut Alkitab sama seperti sikap daripada Bapak itu. Bagaimana Bapak tersebut tidak mengingat lagi kesalahan dari si bungsu itu. Jadi bapaknya saat mengampuni, saat memaafkan si bungsu, dia tidak mengingat lagi, malahan sang bapak menerima si bungsu itu kembali dengan membuat pesta yang sangat meriah. Jadi ketika kita atau adik-adik berbuat kesalahan,
atau ada orang yang bersalah kepada kami, ketika kami harus mengampuni mereka, kami harus mengampuni dengan tulus dan tidak boleh mengingat kesalahan mereka lagi. Masih punya pertanyaan satu lagi, yaitu apa manfaat dari mengampuni? Manfaat dari mengampuni. Nah, manfaatnya itu adalah ketika kita semua mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dan maka kita akan merasakan, yang pertama yang kita rasakan adalah kita akan merasakan damai sejahtera. Kita tidak akan lagi marah dengan orang lain. Saat kita bertemu dengan orang yang membenci kita, kita tidak akan bersembunyi atau menghindar darinya, tetapi kita menyapa dia, bahkan bisa bercanda dengan dia. Selain itu, yang paling penting adalah mengampuni itu adalah perintah Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi mengampuni itu adalah mutlak perintah Tuhan, supaya kita sendiri diampuni oleh Tuhan. Kak Ina pikir sampai di sini saja ya cerita kita. Nah, adik-adik yang di rumah, Kak Ina berharap semua dari kita belajar untuk mengampuni orang lain, dan juga saat ada orang lain yang berbuat salah kepada kita, kita harus memaafkan mereka, karena Tuhan Yesus telah lebih dulu mengampuni kita, dan karena itu kita juga harus mengampuni orang lain. Amin. Oke, terima kasih banyak kepada Kakak Ina Pai yang sudah membawakan kebenaran firman Tuhan kepada kita, yang mengajarkan kita untuk selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kita, seperti Bapa yang mau mengampuni anak-anaknya. Oleh karena itu, mari kita respon firman ini dengan mengangkat pujian, mengampuni lebih sungguh. Ya, tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Beban yang akan kita doakan adalah untuk orang tua kita, pendidikan kita, kesehatan kita, dan juga bagi teman-teman atau adik-adik yang baru ulang tahun pada bulan lalu maupun bulan ini. Mari kita satu dalam doa, semua sikap doa. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan bahwasanya Engkau sungguh baik bagi kami. Hingga saat ini kami masih ada sebagaimana kami ada, masih menikmati setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Baik itu makanan, minuman, orang-orang yang mengasihi kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala hal. Ya Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, kami membawa setiap pergumulan hidup kami
Kami mendoakan orang tua kami dalam tugas, pekerjaan, tanggung jawab yang mereka lakukan. Kiranya Engkau menjaga, menyertai mereka senantiasa. Memberkati pribadi lepas pribadi yang jauh ya Tuhan. Kiranya Engkau mau menghantarkan mereka agar selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami juga tak lupa berdoa bagi orang tua kami yang sedang sakit. Kiranya Engkau memberkati, Engkau sebagai dokter, segala dokter, tabib di atas segala tabib, mampu menyembuhkan segala penyakit. Kami juga tak lupa berdoa juga buat adik-adik di tempat ini yang bergumul dengan pendidikan mereka. Kami pertaruhkannya Tuhan segala cita-cita, harapan, pergumulan hidup mereka ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kehendak Tuhan boleh jadi atas mereka. Kami juga tak lupa berdoa buat kesehatan kami semua. Kiranya Engkau berkati kami pribadi lepas pribadi, jauhkan kepada kami sakit penyakit yang merugikan kami. Kami mempertaruhkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga tak lupa berdoa buat teman-teman, adik-adik kami yang berulang tahun di tahun ini atau di bulan lalu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas pertambahan umur yang Engkau berikan kepada mereka ya Tuhan. Biarlah dengan bertambah satu umur itu ya Tuhan, mereka menjadi berkat, menjadi anak yang baik, dengar terhadap orang tua, terlebih dengar-dengaran terhadap Engkau. Kami mempertaruhkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Tak lupa juga kami mendoakan untuk bangsa dan negara ini dari pemerintahan teratas hingga yang paling rendah ya Tuhan. Kami pertaruhkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka bekerja sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Ini doa, ini sembahyang kami. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus, penjawab doa yang pasti, kami berdoa. Amin. Oke, baik adik-adik, kita sudah sampai ke penghujung ibadat kita pada hari ini. Oleh karena itu, Kakak Desi mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Ya, mari kita tutup ibadat kita pada hari ini dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadat kami pada hari ini dengan baik. Segala firman yang telah kami dengar, biarlah tidak berlalu begitu saja, tetap tertanam dalam hati dan pikiran kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya adik-adik, jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitas yang sudah dibagikan. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Hai adik-adik, sudah siap untuk aktivitas kelas tanggung dan remaja? Nah, aktivitasnya yaitu menjawab pertanyaan. Pertanyaan apa saja? Nah, ada dua jenis loh adik-adik. Yang pertama, pertanyaan tentang ayo minta maaf. Nah, pernahkah kamu melakukan kesalahan kepada orang lain? Jika adik-adik pernah, silakan dijawab. Kakak sudah berikan contoh, tapi adik-adik pasti punya jawaban sendiri ya. Kemudian, kepada siapa kamu melakukan kesalahan, sebutkan satu saja. Di sini juga sudah kakak beri contoh. Kemudian,
Yang ketiga, bagaimana perasaan kamu ketika melakukan kesalahan? Silakan dijawab. Dan yang terakhir, bagaimana caramu meminta maaf? Silakan dijawab juga adik-adik. Pasti adik-adik punya jawabannya tersendiri. Di sini juga ada pertanyaan tentang ayo memaafkan. Pernahkah kamu memaafkan? Yang berikut, kesalahan siapa yang kamu maafkan? Sebutkan satu saja. Bagaimana cara kamu memaafkan? Dan bagaimana perasaanmu setelah mampu memaafkan? Nah, adik-adik silakan tulis jawaban adik-adik di kolom jawabannya. Dan kakak yakin pasti adik-adik bisa. Selamat mencoba.